Bab 492. Orang tidak mengecewakanku, aku tidak mengecewakan orang. Meledakkan diri sendiri. Melihat adegan ini, ekspresi Miley berubah drastis, dia menebas dengan pedang. Cahaya pedang terombang-ambing, puluhan orang di depan Miley langsung terbunuh oleh cahaya pedang Tao, sementara Miley berbalik dan bergegas menuju Jones. Jones memandang Miley di hadapannya, menyeringai, "Saudara, jaga diri." Sambil berbicara, matanya perlahan tertutup. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba menekan bahu Jones. Dalam sekejap, kekuatan kuat dalam tubuh Jones langsung ditekan. Jones membuka matanya. Di depannya berdiri seseorang berjubah hitam. Di belakang orang berjubah hitam, ada 9 pria berbaju panjang hitam. Paras semuanya tidak terlihat jelas. Jones sedikit bingung. Kalian adalah... Dia bingung karena dia belum pernah bertemu orang-orang ini sebelumnya. Orang berjubah hitam tidak menjawab Jones. Dia berbalik untuk melihat Miley. Saat ini, Miley sudah berada di depannya. Miley memandang orang berjubah hitam. "Kalian adalah..." Orang berjubah hitam berkata, "Tuan Muda Ye, kami di sini untuk membantumu. Mengenai hal lainnya, kami tidak dapat memberitahumu untuk saat ini." Miley terdiam sejenak, lalu berkata, "Terima kasih." Orang berjubah hitam itu menatap ke langit dan berkata dengan nada rendah, "Tuan Muda Ye, bersediakah kamu ikut dengan kami?" "Ikut." Miley mengerutkan kening, "Ikut." Orang berjubah hitam mengangguk, "Tuan Muda Ye, jujur saja, kali ini pengatur bersungguh-sungguh. Berdasarkan kemampuan klan Moko dan Star Territory Wei yang saat ini, tidak mungkin untuk melawan mereka." Sambil berbicara, dia menatap Miley, "Jika kamu tinggal di sini, kamu hanya akan mati sia-sia." "Untuk mati." Miley menoleh untuk melihat ke langit. Ada pasukan besar di langit hitam. Dapat dikatakan bahwa kekalahan Star Territory Wei Yang dan klan Moko hanya masalah waktu. Miley berkata dengan nada rendah, "Aku mengerti kebaikan kalian." Orang berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda Ye, kalian tidak punya kesempatan untuk menang." Miley berkata, "Dikarenakan tidak ada kesempatan menang, jadi aku tidak bisa pergi." Sambil berbicara, dia melihat ke langit dan berkata dengan nada rendah, "Orang tidak mengecewakanku, aku tidak mengecewakan orang." Orang berjubah hitam itu menghela napas pelan, sebenarnya dia sudah menduganya. Miley memandang orang berjubah hitam, "Semuanya, aku tidak tahu kalian siapa, tapi kali ini, jangan terlibat." Orang berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, "Kami di sini kali ini untuk membantu." Sambil berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Di belakang orang berjubah hitam, 9 orang tiba-tiba naik ke langit. 9 master puncak alam suci, apalagi mereka bukan puncak alam suci biasa. Sangat kuat. Miley memandang orang berjubah hitam. Orang berjubah hitam tersenyum dan berkata, "Aku tahu bahwa Tuan Muda Ye memiliki keraguan. Jika aku menang, aku akan memberitahu Tuan Muda Ye, tetapi jika aku kalah, semuanya tidak berarti." Miley mengangguk, "Bagaimanapun, terima kasih banyak." Orang berjubah hitam berkata, "Mari kita bicara nanti." Setelah suara itu terdengar, dia berbalik dan naik ke langit, bergegas menuju Master Alam Reinkarnasi. Miley berbalik untuk melihat Jones. Jones hendak berbicara. Miley tiba-tiba mengangkatnya dan membawanya ke dalam kota pengubur langit. Miley menempatkan Jones ke tanah. "Pulihkan luka dengan baik. Jika kami semua mati sebelum lukanya sembuh, kamu bisa meledakkan dirimu sendiri. Jika kami tidak mati, maka keluar dan bantu kami." Selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang di ketidakjauhan. Di tempat, setelah hening beberapa saat,
Jones dengan panik mulai melahap kristal murni ungu. Memulihkan luka. Yang harus dia lakukan sekarang adalah sembuh dengan cepat. Di luar kota pengubur langit, Miley berdiri di udara. Saat ini, ada teriakan di mana-mana di atas langit berbintang. Orang-orang berjatuhan setiap saat. Walaupun orang berjubah hitam dan yang lainnya telah bergabung, namun efeknya tidak terlalu besar. Pada saat ini, salah satu tempat di ruang hampa tiba-tiba meledak dan terbuka. Seorang wanita berjalan keluar. Orang ini adalah sang pelukis. Ketika melihat sang pelukis, tetua berjubah ungu di langit berbintang tiba-tiba masam. Sang pelukis menatap langit berbintang. Akhirnya, matanya tertuju pada tetua berjubah ungu yang ekspresinya tiba-tiba berubah. Tetapi saat ini, sang pelukis tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di langit berbintang. Tetua berjubah ungu itu ketakutan. Hentikan dia. Puluhan master bergegas ke arah sang pelukis, tetapi dalam waktu kurang dari sejenak, kepala puluhan master ini hilang. Pada saat bersamaan, sang pelukis sudah berada di hadapan tetua berjubah ungu. Ketika sang pelukis akan bertindak, sebuah bayangan tiba-tiba menuju ke arahnya. Sang pelukis sedikit mengerutkan kening, mengangkat tangannya dan menekannya. Boom! Sebuah energi tiba-tiba meletus dari telapak tangan sang pelukis, tetapi dengan cepat dimusnahkan. Sang pelukis mundur hampir ratusan pertempuran. Namun saat ini, di depan tetua berjubah ungu, berdiri seorang pria paruh baya, mengenakan mantel hitam, dengan pisau panjang berselubung di pinggangnya. Sang pelukis menatap pria paruh baya yang memegang gagang pisau di tangan kanannya. Setelah beberapa saat terdiam, dia tiba-tiba mencabut pisau itu. Cahaya pisau menyembur dari sarungnya, bersinar seperti matahari yang terik. Di kejauhan, tangan giok sang pelukis dengan ringan menekan ke depan. Ruang hampa di depan telapak tangannya tiba-tiba mengembun dengan cepat. Saat ini, cahaya pisau datang. Boom! Ruang hampa di depan sang pelukis mulai bergetar hebat, lalu retak sejengkal demi sejengkal. Dalam waktu kurang dari sejenak, ruang hampa dalam jarak ribuan kaki di sekitar sang pelukis itu langsung retak menjadi jaring laba-laba. Tangan kanan sang pelukis tiba-tiba mengepal, dengan ringan membuat jejak ke depan, pecah. Kalimat terdengar, boom! Ruang hampa di depan sang pelukis mulai runtuh inci demi inci. Kekuatan dahsyat menyebar ke arah pria berpisau seperti tsunami. Di seberang sang pelukis, pria berpisau itu tanpa ekspresi, kedua matanya sedikit tertutup. Dia memegang gagang pisau dengan tangan kanannya, beraksi sekaligus. Gumpalan energi pisau menyeruak di udara. Lewatan energi pisau mengoyak segalanya, bahkan kekuatan sang pelukis pun terkoyak. Ruang hampa di depan keduanya seperti secarik kain, dan energi pisau seperti gunting tajam. Tak lama kemudian, energi pisau ini merobek ruang hampa dan sampai di hadapan sang pelukis. Sang pelukis menyatukan kedua tangannya. Persatuan ini langsung menutup energi pisau. Keheningan sejenak, sang pelukis tiba-tiba menekan. Energi pisau itu lenyap seketika. Tetapi saat ini, pisau menebas dari atas kepala sang pelukis. Sang pelukis tiba-tiba menghilang. Dan begitu saja, keduanya bertarung. Kedua belah pihak bisa dikatakan seimbang. Di bawah, Miley menatap tetua berjubah ungu di langit berbintang. Saat ini tetua berjubah ungu juga menatapnya. Tetua berjubah ungu tidak bertindak, yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menunggu, karena mereka sudah berada di atas angin, dan hanya masalah waktu sebelum klan Moko dan Star Territory Wei yang dikalahkan. Miley seperti sedang memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba melihat posisi Serjan di kejauhan. Saat ini, Serjan sedang membantai dengan panik.
Mile tiba-tiba berkata, "Serjan, tolong aku. Aku akan membunuh tetua itu." Setelah suara itu terdengar, dia berubah menjadi pedang Tao dan naik ke langit. Ratusan kaki jauhnya, Serjan yang sedang membantai, menoleh untuk melihat posisi Mile. Setelah itu, dia gemetar dan berubah menjadi bayangan hitam, mengejar Mile. Dia sangat cepat, dalam sekejap, dia datang ke sisi Mile. Mile berkata, "Bantu aku menghentikan yang lain." Serjan tidak berbicara, dia hanya menatap tetua berjubah ungu di langit berbintang. Di langit berbintang, melihat Mile dan Serjan bergegas ke arahnya, wajah tetua berjubah ungu tiba-tiba berubah. Dia tahu kengerian Mile dan Serjan. Meskipun kedua orang ini masih sangat muda, mereka adalah penjahat iblis. Keduanya bekerja sama. Membunuh seorang master di alam keberuntungan adalah hal yang mudah. Tetua berjubah ungu buru-buru berteriak, "Hentikan mereka! Hentikan mereka!" Setelah suara itu terdengar, master di sekeliling bergegas menghampiri Mile dan Serjan. Tetapi orang-orang ini belum sempat mendekati Mile dan Serjan, malah sudah terbunuh puluhan orang oleh dua pedang terbang. Dan ketika orang-orang lain mendekati Mile dan Serjan, kecepatan Serjan meningkat dan bergegas ke kerumunan, tinjunya terbanting ke depan. Boom! Di langit berbintang, suara ledakan bergema seperti guntur, puluhan master hancur di tempat. Sedangkan Mile menggunakan dua pedang terbang sepanjang jalan secara paksa bergegas ke hadapan tetua berjubah ungu, tetapi saat ini, tetua berjubah ungu tiba-tiba menyeringai, senyumannya sedikit aneh. Menyadari adegan ini, wajah Mile berubah drastis. Saat ini, dia tidak bisa lagi menarik serangannya, dia menebas dengan pedang. Pedang penakluk jiwa. Jika menebas pedang ini, begitu dekat, tetua berjubah ungu pasti mati, karena tetua berjubah ungu saat ini adalah tubuh jiwa. Tepat ketika pedang Mile akan menebas, bayangan hitam kabur tiba-tiba muncul di depan Mile. Setelah itu, Mile merasakan napas kematian. Namun, ekspresi Mile sangat tenang, pedang itu tetap menebas. Dan bayangan kabur mundur beberapa puluh kaki berturut-turut, karena monster muncul di samping Mile. Dewa Agung Erlu. Pada saat ini, tetua berjubah ungu tercengang. Dia tidak menyangka bayangan itu tiba-tiba mundur. Dia ingin mundur sekarang, tetapi sudah terlambat. Mile menebas dengan pedangnya. Jiwa tetua berjubah ungu langsung menjadi ilusi. Di belakang tetua berjubah ungu, Mile berkata dengan dingin, "Kubiarkan kau tertawa." Setelah suara itu terdengar, dia menebas dengan pedang dari belakang. Jiwa tetua berjubah ungu mulai menghilang dalam seketika. Di depan Mile, bayangan itu menatap Dewa Agung Erlu di belakangnya. "Harusnya kamu adalah master misterius di belakang Mile. Sudah lama menunggumu." Bersambung.